COVID-19 ini bisa menyerang penyakit jantung, atau dalam artian orang nggak punya sakit jantung, kena COVID bisa menyebabkan penyakit jantung yang dulunya nggak ada sakit jantung sama sekali. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Dalam rangka Hari Kesehatan Jantung Sedunia, Babe One on One akan mengajak pembaca Babe untuk lebih aware dalam menjaga kesehatan jantung. Apalagi saat ini kita tahu sedang kondisi pandemi, tentunya kita harus menjaga kesehatan. Dan bagaimana sebenarnya pentingnya menjaga kesehatan jantung, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Rin Afrianti. Nah, untuk tahu bagaimana sebenarnya mitos dan fakta seputar kesehatan jantung selama ini dan bagaimana idealnya untuk menjaga kesehatan jantung kita, tonton video ini sampai selesai. Halo Dr. Rin, apa kabar? Halo, baik. Gimana dok kondisinya? Sehat-sehat? Kesibukannya sekarang gimana? Alhamdulillah, walaupun ini pandemik belum selesai juga ya, tapi alhamdulillah lah. Ya, oke nih dok, di hari yang spesial ini peringatan Hari Kesehatan Jantung Sedunia. Nah kita memang pengen mengajak para pembaca Babe untuk lebih aware dengan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Dan apalagi kan kondisi lagi pandemi kayak gini, mungkin banyak mitos yang beredar terkait dengan jantung, kemudian juga penyakit jantung gitu. Nah ini kita langsung ngomong dengan pakarnya nih, agar semua pembaca Babe dan teman-teman yang nonton video ini tercerahkan dengan penjelasannya Dr. Rin ya. Oke. Nah dokter, kita punya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini atau segmen pertama ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung dan virus corona nih. Virus corona juga dianggap sebagai penyakit pernapasan yang menyerang paru-paru. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa virus corona ini juga bisa membahayakan kesehatan jantung kita. Nah, apakah memang memungkinkan dok jika timbul komplikasi penyakit jantung pada pasien COVID-19 yang sebelumnya tidak memiliki riwayat apapun terkait penyakit jantung? Ya, betul. Sekarang memang kita belum bisa keluar dari pandemik ya, malah justru jumlahnya makin meningkat. Jadi memang betul COVID-19 ini bisa menyerang penyakit jantung, atau dalam artian orang nggak punya sakit jantung, kena COVID bisa menyebabkan penyakit jantung yang dulunya nggak ada sakit jantung sama sekali. Memang betul. Itu betul ya? Betul. Jadi ada komplikasi yang diakibatkan karena penyakit COVID-19 ini. Di mana si SARS-CoV ini, si kuman ini, dia bisa membuat serangan jantung, kemudian gagal jantung, gangguan irama jantung, ataupun peradangan pada jantung yang kita sebut dengan miokarditis. Oke, nah kelainan jantung apa saja yang kemungkinan bisa muncul apabila pasien terinfeksi COVID-19 ini, dan apa aja nih gejalanya biar kita bisa lebih aware gitu. Oke, jadi kalau misalnya seseorang itu nggak punya sakit jantung nih, tiba-tiba kena kuman COVID, yang tadi saya katakan komplikasinya adalah serangan jantung. Kalau serangan jantung, keluhannya adalah nyeri dada. Nyeri dada biasanya di dada tengah atau dada kiri. Kadang-kadang rasanya itu kayak ketekan, kayak tertindih benda berat. Biasanya dia kadang-kadang atau biasanya beberapa pasien nyeri dada itu biasanya suka menjalar. Menjalarnya bisa ke lengan, kemudian bisa ke tenggorokan, ke punggung. Nah itu untuk serangan jantung. Kalau untuk gagal jantung ini di mana sih kondisi, kan kita tahu jantung itu fungsinya untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Kalau dia gagal jantung, berarti dia gagal untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga yang dirasakan oleh si pasien itu adalah cepat capek atau sesak nafas. Kemudian komplikasi yang terjadi karena COVID ini adalah gangguan irama jantung. Kalau orang mungkin lebih kenalnya dengan aritmia ya, bahasa kerennya nih. Nah, keluhannya adalah debar-debar. Kemudian komplikasi yang selanjutnya yang bisa terjadi adalah peradangan pada jantung, atau kita kenal dengan miokarditis. Keluhannya biasanya nyeri dada atau sesak nafas. Ini beda nih, nyeri dada karena miokarditis dengan serangan jantung itu berbeda. Kenapa? Karena penyebabnya itu berbeda nih, Mbak Jessica. Kalau peradangan, dia bukan karena sumbatan. Ini karena si jantungnya meradang karena si kuman infeksi dari si COVID itu. Bedanya,
Kalau yang serangan jantung ini kan kalau terjadi karena ada sumbatan pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Sehingga kalau kita lihat dengan pemeriksaan kateterisasi itu memasukkan selang ke dalam pembuluh darah koroner kita. Tampak adanya sumbatan. Kalau miokarditis dia nggak ada sumbatan, tapi kerasanya nyeri dada. Dan dia tadi yang saya katakan, keluhannya itu bisa ada sesak nafas, di mana si fungsi pompa jantungnya sudah mulai menurun. Itu kita bisa lihat dengan gambaran USG jantung. Mungkin itu keluhan yang biasanya kita dapatkan pada pasien COVID dengan komplikasi jantung. Oke. Nah, kalau tadi kan penjelasan dokter lebih kepada kemungkinan pasien yang sebelumnya tidak memiliki riwayat apapun terkait dengan penyakit jantung bisa saja mengalami komplikasi apabila terinfeksi COVID-19 gitu. Nah, sekarang kita nanya dibalik gitu, Dok. Apakah orang yang sudah memiliki diagnosa penyakit jantung atau memang mungkin memiliki kelainan jantung, apakah ini lebih mudah pasien tersebut untuk terpapar dan terinfeksi virus corona? Ya, betul sekali. Karena sebenarnya gini, si SARS-CoV atau kuman COVID ini, dia itu nyerang sistem kekebalan tubuh kita. Pasien-pasien jantung itu punya status imun atau kekebalannya lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang normal. Sehingga lebih mudah kenanya. Dan biasanya, dan ada satu data Mbak Jessica, dari American College Cardiology, itu tahun 2020, Februari, dia mengatakan 50% pasien COVID yang dirawat, itu dia punya penyakit penyerta. Dan 80% di antara yang 50% ini nih, mereka itu punya penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan cerebrovaskuler. Jadi ini menunjukkan ke kita kalau orang dengan penyakit jantung itu punya resiko terpaparnya COVID lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya penyakit jantung. Oke. Nah, Dok, setelah mendengar penjelasan dokter tadi, saya tercerahkan dan mengetahui bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya ya pada penderita penyakit jantung gitu. Nah, dari dokter sendiri bagaimana sebenarnya cara mencegah khususnya mereka yang mungkin memiliki riwayat penyakit jantung agar mencegah untuk terjadi atau terjangkit virus corona pada pasien penderita sakit jantung ini? Ada tips-tips khususnya? Oh ya. Hampir sama sebenarnya, ada beberapa poin yang sama dengan pasien-pasien tanpa penyakit jantung. Satu, apapun itu kita harus sering-sering cuci tangan. Kemudian social distancing, minimalnya 1,5 meter. Karena itu terbukti bisa mengurangi penularan dari COVID ini. Kemudian dari ACC tadi, yang dari American College Cardiology, dia menyarankan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi pneumococcus itu dan influenza. Itu disarankan. Ya. Kemudian penggunaan masker. Jangan lupa kalau keluar jangan lupa pakai masker. Mungkin itu. Oke, jadi tambahan. Sorry Mbak Jessica. Kita berhadapan dengan pasien jantung ya. Tentunya obat rutin itu harus tetap dimakan. Jangan karena kita berpikir ini COVID jadi kita lengah, kita nggak makan obat. Jadi obat rutin harus selalu dimakan.